Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jimmy Malakin. Saya adalah santri dari Pondok Pesantren Jamsul Islami Bumiayu. Saya di sini akan menerangkan tentang faslun fit tayamumi. Faslun yang menjelaskan tentang tayamum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayamumi fi ba'din nusahil matni taqdimu hadal fasli alal ladzi qablahu. Pasal ini menjelaskan tentang tayamum, dan di sebagian kitab matan itu Kiai Musonif atau mu'aliful kitab, seorang penulis kitab atau yang menerangkan kitab, itu mendahulukan pasal tayamum ini daripada pasal-pasal yang sebelumnya. Wa tayammumu lughatan al-qasdu. Jadi tayamum itu secara al-lughah atau secara bahasa itu adalah al-qasdu. Al-qasdu itu artinya melakukan atau menghendaki. Dan wasyar'an isolu turabin tahuri lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in. Jadi secara syariat, secara syariah itu adalah isolut turabi, adalah membasuh debu atau menyampaikan dengan media debu itu yang tohurin, yang suci, ke lilwaji, ke wajah. Jadi mengusap debu lilwaji, ke wajah, wal yadaini, dan bukan cuma di wajah saja, juga di kedua tangan. Badalan an wudu'in, yang tayamum ini kedudukannya itu menjadi badal daripada wudu, yaitu menjadi pengganti daripada wudu. Wa au huslin wa huslin udwin bisyara itu maksusotin, dan mengganti dengan membasuh bagian, dan cara-caranya tayamum itu sudah maksusotin, sudah terkhususkan atau sudah ditentukan. Jadi kita tidak bisa seenaknya untuk melakukan tayamum, karena dengan caranya itu, syarat-syaratnya itu sudah dikhususkan atau sudah ditentukan. Adapun wasyara itu tayamumi khamsatu asya'a. Adapun syarat-syaratnya tayamum itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Wa fi badin nusahil matni khamsu khisalin wujudul udri bi safarin aw maratin. Dan di sebagian kitab matan itu sama, khamsu khisalin, 5 perkara. Dan yang pertama itu wujudul udri, dengan adanya udur. Nah, udurnya itu dalam bentuk marod bisafarin wa marodin. Jadi maksudnya itu udurnya melakukan tayamum itu seseorang yang sakit atau seseorang yang musafir. Musafir itu orang yang sedang bepergian. Jadi seseorang itu tidak makom, tidak mukim, tidak diam di satu tempat, tapi seseorang itu sedang melakukan perjalanan. Wasani dukhuli waktu sholati, dan yang kedua itu masuknya waktu sholat. Fala yasihu tayamumi laha qabla dukhulil waktiha. Dan yang kedua itu syarat tayamum itu, syaratnya itu melakukan tayamumnya itu setelah masuknya waktu sholat. Jadi tidak sah melakukan tayamum itu sebelum tibanya waktu sholat. Jadi perbedaan tayamum atau yang membedakan baina tayamumi wal wudu, yang membedakan antara tayamum dan wudu itu adalah ketika wudu itu sunnah muakkadnya atau sunnah yang sangat dianjurkannya itu adalah sebelum adzan, tapi ketika tayamum itu syaratnya saja itu harus ba'dal adani, yaitu setelah adzan. Jadi itulah yang membedakan antara tayamum dan wudu.
ketika tayamum itu wajib setelah adzan, jika wudu itu sangat-sangat dianjurkannya itu sebelum adzan. Wasalitu tolabul ma'i ba'da dukhulil waqti binafsihi au biman adina lahu fi tolabihi. Jadi yang ketiga itu adalah tolabul ma'i. Jadi seseorang itu sudah mencari air terlebih dahulu. Nah, dalam syarahnya itu ba'da dukhulil waqti. Jadi seseorang itu mencari airnya itu sudah sebelum waktu adzan. Jadi sebelum waktu adzan itu seseorang sudah mencari air dengan binafsihi au biman adina lahu fi talabihi, yaitu dengan dirinya sendiri yang mencari air atau dengan seseorang yang sudah diamanati. Jadi kita itu tidak bisa seenaknya untuk melakukan tayamum, karena syaratnya itu seseorang itu sudah tolabul ma'i. Jadi seseorang itu sudah berusaha mencari air, tapi karena musim kemarau atau ada ya sesuatu musibah yang melanda, maka boleh melakukan tayamum. Fa in kana munfaridan nadhara haulaihi minal jihati arba'i in kana bimustawin minal ardi. Jika seseorang itu sendirian, seseorang itu munfaridan, sendirian di salah satu wilayah, maka seseorang itu harus mencari ke arah kanan kiri, maksudnya jadi ke arah timur tenggara, timur dan barat dan utara dan selatan. Jadi seseorang itu harus mencari ke sana kemari, tidak ke satu jihatun, tidak ke satu arah, tapi harus ke kanannya, ke kirinya, ke belakangnya, dan ke depannya. Jadi sebelumnya itu kan di sini kan ada wabiman adina lahu fi talabihi, yaitu dengan seseorang yang sudah diamanati. Jadi enaknya seseorang yang berada pada ruang lingkup yang ramai atau orang yang ramai itu kita bisa membagi tugas. Contoh, si A itu ke arah barat, si B itu ke arah timur, si C itu ke arah utara, dan si D itu ke arah selatan. Jadi itu enak. Tapi ketika seseorang itu munfaridan, sendirian di salah satu wilayah, maka seseorang itulah yang harus mencari ke sana kemari. Ini kata Kiai Musonif. Dan warrobi'u ta'adzuru isti'malihi ayil ma'i. Dan yang keempat itu adalah adanya udur. Jadi seseorang itu diberi rukhsah, diberi keringanan karena seseorang itu terhalang memakai air. Adapun halangannya yaitu bi ayyakhafa min isti'malil ma'i ala dhahabi nafsin aw manfaati udwin. Jadi seseorang itu takut karena ketika seseorang itu memakai air, maka seseorang itu akan hilang nyawanya, au manfaati udwin, atau seseorang itu ketika sedang akan memakai air atau berwudu lah gampangannya, itu akan hilang kemanfaatan anggotanya. Jadi seseorang itu bisa cacat. Dan al-khamisu at-turabu tahirun. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dengan catatan turabnya atau debunya itu harus tahirun atau suci. Ayat tuhuri ghairu manudi wa yasduqu tahiru bil maghrubi wa turabu makbarati lam tungsab. Adapun kata Kiai Musonif itu atau hiru itu artinya suci. Itu sejalan dengan pengertian debu yang diperoleh dengan khosob. Jadi suci itu kata Kiai Musonif itu gampangannya suci fi dohirihi wa batinihi. Jadi suci dohirnya, dohir itu bentuknya, jadi turabnya itu bentuknya itu suci, dan
wa batinihi, yaitu batinnya atau cara memperoleh debunya, cara mencari debunya itu juga harus suci, tidak dengan cara gosop atau cara mencuri. Itu kata Kiai Musonif. Seperti debu yang gosop yaitu makboroti langtung sop, yaitu debunya kuburan yang belum digali. Wa yujadu fi ba'di nusahi ziyadatun fi hadas syaraitu, dan ditemukan di sebagian keterangan itu adanya penambahan syarat, yaitu alladzi lahu hubarun fa in khalatahu jasun aw ramlun lam yajus, yaitu syaratnya itu ketika debu itu bercampur dengan kapur atau pasir maka debu itu tidak dapat dibuat tayamum. Jadi di dalam salah satu keterangan itu kata Kiai Musonif itu ada penambahan syarat, yaitu ketika debunya itu bercampuran dengan kapur atau bercampuran dengan pasir. Jadi kita mencari debu itu, debunya itu berada di samping kapur atau bercampur dengan kapur, atau menemukan debunya itu berada di atasnya pasir, maka lam yajus, maka tidak diperbolehkan untuk media tayamum. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.